Guru Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Bulukumba, yang kami hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 1 Bulukumba, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bulukumba, serta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Tempat di sini untuk berbagi tentang budaya positif berkaitan dengan salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Bulukumba ini. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, dalam hal ini kami berempat akan membawakan materi, dan materi yang akan kami bawakan itu adalah budaya positif. Dan sebelum itu kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa materi yang kami bawakan ini adalah intinya kami ingin share, kami ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan apa yang kami dapatkan. Akan dibawakan oleh Bapak Supriyatmin. Kepada Bapak Supriyatmin kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmatnya hingga guru penggerak. Oke, untuk materi pertama kami akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kutipan KHD. Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Sama halnya dengan kita, kepada semua siswa kita, kepada peserta didik kita semua anak itu sudah memiliki kodrat alamnya masing-masing. Mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita hanya bisa membimbing mereka, menuntun mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar, ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Dan yang keempat, kesenangan. Yang 5, kekuasaan. Untuk survival, jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kita punya kesehatan, rumah, dan makanan, itu termasuk dari kebutuhan survival. Selanjutnya adalah love and belonging, itu kasih sayang dan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Guru di ruangan ini demi melengkapi acara kami hari ini yang membawakan materi tentang budaya positif di sekolah. Kali ini saya akan membawakan materi tentang 5 posisi kontrol yang sering dilakukan di sekolah. 5 posisi kontrol itu terdiri dari, yang pertama adalah posisi menghukum, yang kedua posisi membuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat posisi pemantau, yang kelima posisi manajer. Baik, akan saya jelaskan. Contoh dari posisi menghukum di sini adalah guru berbuat. Yang dilakukan guru dalam posisi menghukum biasanya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ataupun menyindir. Contoh kata-kata yang biasa digunakan guru dalam posisi menghukum yaitu, diantaranya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Terus contoh dari membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru yang melakukan kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah menggunakan ceramah dan mengatakan seharusnya, dan contoh berikutnya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali. Terus
Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Contoh kata-kata yang sering digunakan oleh guru yang dalam posisi kontrol sebagai teman yaitu, ayolah lakukan demi ibu, atau masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah membantumu. Terus selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau, yang dimana guru sebagai pemantau di sini biasanya menggunakan kata-kata dan mengingatkan peserta didik tentang apa peraturan yang ada di sekolah. Jadi biasanya posisi pemantau ini menggunakan catatan tentang tingkah laku yang sering dilakukan oleh peserta didik. Terus yang berikutnya adalah posisi manajer. Contoh kata-kata yang biasa dikatakan oleh seorang guru yang posisi manajer seperti apa yang kita yakini. Terus selanjutnya, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Di antara 5 posisi kontrol ini, yang baiknya paling sering digunakan adalah posisi manajer, di mana seorang guru tidak menghakimi siswa, melainkan membantu siswa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT Simaning Satu Berkuba, Ibu Pengawas Pembina Simaning Satu Berkuba, dan Bapak dan Ibu hebat yang sama-sama dihormati. Baik, materi yang saya bawakan di sini adalah segitiga restitusi. Berbicara tentang segitiga restitusi, sebenarnya kalau dari zaman dulu sebenarnya ini adalah tanggung jawabnya guru BK. Akan tetapi dengan adanya kurikulum baru ini, pemerintah berharap bahwa segitiga restitusi ini semua guru yang terlibat dalam penanganan siswa yang bermasalah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan sedikit apa itu restitusi. Restitusi di sini dijelaskan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini kami tampilkan segitiga restitusi. Kalau tidak salah kurang lebih 2 minggu lalu kami sudah share video di grup, dan itu salah satu contoh segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah bagaimana memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu menanyakan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Di sini yang menstabilkan identitas, pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Ini salah satu contoh. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ketika kita mendapatkan siswa melanggar atau ketika kita proses belajar mengajar, maka kita mengajar siswa bahwa bagaimana bahwa apa yang dilakukan itu tidak ada di masalah sebenarnya. Nanti sebentar kita mengidentifikasinya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Dalam artian bahwa semua kita yang ada manusia ini adalah pernah salah. Agar kiranya anak-anak sebentar ini terbuka di hadapannya guru bahwa apa yang saya lakukan itu betul-betul salah di kelas atau di lapangan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita mulai memasuki apa sih kesalahannya siswa yang melanggar, sehingga kita panggil ke ruang guru atau ke ruang BK. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Di sinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Guru dapat mengucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita mengajak dulu siswa bagaimana supaya dia transparan kepada kita, agar kiranya sebentar ini dapat mengakui kesalahannya. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Alhamdulillah di semester ini saya akan mencoba semua kelas yang saya ajar, saya akan menerapkan keyakinan kelas, dan alhamdulillah responnya siswa kita di SMA Negeri 1 Bulukumba ini luar biasa. Dia happy. Apapun keyakinan kelas itu dia sendiri yang menulis tanpa ada hukuman dari seorang guru. Pada tahap ketiga ini peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dengan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat menggunakan kata-kata sebagai berikut. Apa yang pernah kita sepakati dalam kelas. Jadi ketika kita panggil siswa, maka kita harus mengingatkan apa yang pernah kita sepakati.
Salah satu contoh mungkin di sini adalah bagaimana kita seorang guru menanyakan apa sih kemauannya siswa. Pemateri yang di modul 1.4 ini salah satu ilustrasinya bahwa kita di guru ada seorang sopir dan siswa kita adalah penumpang. Kiranya seorang sopir tidak menanyakan kepada penumpangnya bahwa kita mau turun kemana, kita mau kemana, maka ya kita percaya terjadi perselisihan di atas mobil. Sama seperti dengan kita yang ada sebagai guru. Jadi sebelum di awal pertemuan di semester itu kita harus menanyakan kepada siswa apa sih harapannya untuk belajar PJOK tentunya. Kalau dia mau menjadi seorang atlet, maka kita sebagai guru PJOK menuntut dia bagaimana supaya dia menjadi atlet yang berprestasi, yang tentunya mungkin didukung dengan ekstrakurikuler. Baik, penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah lebih ditekankan pada cara membangun komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik yang memiliki masalah. Komunikasi dapat terbangun baik jika maksud komunikasi disampaikan dengan baik. Inilah tantangan terbesar kita sebagai guru. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan segitiga restitusi ini, dan salam merdeka belajar, salam mengajar. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Itulah mungkin materi segitiga restitusi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, selanjutnya kita akan lanjutkan pada materi yang terakhir, dan materi yang terakhir ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Ya, jadi materi yang akan saya bawakan ini adalah terkait dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan budaya positif seperti yang tertera pada spanduk kami ataupun pada slide kami, maka mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, apa sih itu budaya positif? Jadi sebenarnya budaya positif di sini itu adalah bagaimana kita menularkan dan menanamkan benih-benih kebajikan, baik itu pada lingkungan anak-anak kita maupun kepada lingkungan rekan kerja kita atau siapapun yang berada di sekitar kita. Nah, terkait dengan budaya positif ini pada dasarnya ibaratnya itu dalam sebuah kepalan tangan. Artinya apa? Ketika seseorang memberikan kita sesuatu untuk dikepal, untuk kita simpan di tangan kita, maka pada intinya kepalan tangan ini adalah bahwa ini tidak boleh kita buka. Jadi seperti itu, artinya bahwa bukan berarti ketika seseorang misalnya meminta kita tolong buka, berikan kepada saya, misalnya seperti itu. Sebenarnya yang mengontrol di sini bukan orang lain, tapi yang mengontrol di sini adalah diri kita sendiri. Jadi di sini kita dituntut bagaimana kita menjadikan budaya positif itu betul-betul tertanam dalam diri kita. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bukan cuma kami calon guru penggerak ini, kami menemukan bahwa ternyata selama ini tuh kita hadir di sekolah itu, ternyata kita itu ibaratnya hadir dengan ilusi bahwa kita guru yang mengontrol murid. Pada dasarnya tidak seperti itu, karena sebenarnya yang mengontrol diri kita atau murid kita itu masing-masing adalah diri kita masing-masing. Jadi seperti itu. Makanya tadi di rekan kami itu dibawakan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ketika murid ada masalah, maka murid itu sendiri yang akan mengambil solusi dari setiap masalah yang ada. Jadi dalam budaya positif ini kita itu bukan hanya diberikan sebuah keyakinan bahwa hukuman dan penghargaan itu sebenarnya yang kita lakukan saat ini bukan tidak benar, tetapi itu ternyata tidak bisa kita lakukan atau tidak tertanam dalam diri siswa kita itu dalam jangka panjang, tetapi itu hanya tertanam dalam jangka pendek saja. Nah, satu-satunya yang bisa membuat anak-anak kita untuk apa yang kita berikan kepada mereka ini bisa tertanam berkarakter dalam diri mereka, maka berarti yang harus kita lakukan adalah bahwa anak-anak kita ini harus punya sebuah motivasi intrinsik, dan motivasi intrinsik inilah yang akan kita hadirkan. Dan untuk menghadirkan motivasi intrinsik ini berarti yang harus kita lakukan adalah kita
jangan sampai memberikan hukuman ataupun sesuatu yang melukai harga diri daripada anak-anak kita. Dan kemudian yang paling menginspirasi dari budaya positif ini adalah apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Artinya apa? Merdeka belajar itu adalah bagaimana anak-anak kita benar-benar merdeka dalam belajar, tapi dia tidak berada di bawah tekanan siapapun, bahkan kita sebagai gurunya. Jadi seperti itu. Dan inilah yang harus ada dalam diri anak-anak kita, supaya anak-anak kita cakap dalam memerintah diri sendiri, sehingga apa dari tujuan Merdeka Belajar ini benar-benar tercapai. Mungkin cukup dari saya, Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya mungkin jika ada hal-hal kedepannya yang ingin di-share terkait dengan budaya positif, maka Bapak Ibu sekalian kita akan berdiskusi saja di luar dari forum ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu Pengawas Pembina, kepada seluruh rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru kami yang telah hadir dan kemudian memberikan kami dukungan dalam kegiatan ini. Dan mohon maaf jika meminta waktu Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.